Ya, jadi kalau lagi pas hujan gimana? Hujan-hujanan aja. Serius. Tunggulah bentar, agak reda. Jangan semua data tuh dipercaya gitu loh. Ya, matahari penyebab kanker gitu kan? Karena bocornya ini itu. Saya kadang-kadang mikir kalau begitu caranya, harusnya, kalau menurut saya gitu ya, saya kan berpendapat gak apa-apa lah ya. Jadi kadang-kadang kita tuh dengan ciptaan Tuhan itu, dengan ciptaan Allah tuh kayaknya takutnya minta ampun. Ozon bolong lah, atmosfer bolong lah, matahari bikin kanker lah. Kalau begitu caranya, petani dan nelayan itu manusia paling banyak kankernya loh. Mau hidup sehat? Mau. Oke, ya seperti itu. Serat. Kemudian satu lagi apa? Yang bisa nguatin tulang otot sendi itu apa? Matahari. Berjemur. Di mana berjemurnya? Ya, terserahlah pokoknya dapat matahari aja. Di tiang jemuran boleh lah. Gitu. Jadi kalau saya, salah satu kerjaan saya kalau baterai saya lagi low, baterai badan lagi low, yang pertama itu pasti berjemur tuh. Yang pertama, yang kedua nyeker sambil bunyi. Yang ketiga apa? Kalau udah agak low banget, saya baringan di atas tanah atau di atas rumput. Karena bumi ini punya medan magnet, jadi ketika kita baring situ dia seperti nyetrumin kita lagi. Ya berapa lama ya? 20 menitan lah. Menjem aja gitu kan, merem gitu kan sambil zikir istighfar gitu. Gitu. Itu salah satu cara untuk mengecas baterai listriknya kita. Karena lagi-lagi bumi ini kan punya medan elektromagnet, ya. Makanya grounding itu, apalagi kalau mau nyeting ulang itu maksudnya meresetting ulang lagi frekuensi kita tuh pergi kemana? Ke hutan, gunung, pergi sana. Salah satu cara yang paling mudah. Ya, trekking boleh, apa boleh. Jadi ibu-ibu bapak sekalian itu coba dijadwalin ya. Kalau bisa naik gunung, masya Allah lebih bagus lagi. Ya, tapi kalau enggak, masuk ke hutan, handphonenya ditaruh. Saya kemarin ada lihat ada satu kafe di Jerman atau di Jepang itu, jadi masuk kafe, handphone taruh semua. Jadi orang diajarin jadi manusia. Ya, suruh ngobrol. Dikasih buku, bagus juga sih menurut saya. Ya, karena zaman sekarang kan makan pun di meja makan kita di rumah atau ada keluarga, coba ya kerjaan handphone semua kan kayak nggak jadi manusia lagi gitu. Jadi nggak ada live the moment itu nggak menikmati gitu lah. Seperti itu. Akhirnya apa? Jadi manusia-manusia yang sepi dalam keramaian. Ini penyakit. Sepi dalam keramaian, ya. Itu mungkin gambarannya Bu sekalian, termasuk juga salah satu yang saya sarankan sebagai detoksifikasi bulanan itu adalah berbekam. Rutinkan berbekam setiap bulan sekali. Ya. Itu salah satu cara yang paling mudah, efektif, murah bahkan, apalagi kalau kita bisa ngebekam. Ya, ngebekam istri, ngebekam suami, atau ngebekam anak. Hijamah. Bekam. Ya. Bagus nggak bekam? Bagus, percayalah saya. Percayalah sejadi-jadinya. Ya, masya Allah itu. Ya. Kalau perlu di masjid itu tiap bulan pas hari-hari tanggal yang memang disebutkan dalam hadis itu ya bekam, bukan bekam massal, jadi bekam rame-rame gitu loh. Tiap bulan sekali. Kalau nggak ya ke rumah juga bisa, atau ke klinik bekam yang berstandar organisasinya yang bernama Perkumpulan Bekam Indonesia. Yang di situ nanti ada di depan kliniknya bisa ada sertifikat tuh. Lulus ujian. Ada tanda tangan ketua umumnya di situ, namanya Jaidul Akbar. Gitulah. Baik, sudah selesai hampir 10:30 ya, kita lanjutkan saja dengan tanya jawab. Cuman biasanya saya tanya jawab lebih senang pakai kertas, Ustaz. Kalau boleh pakai kertas saja. Tapi kalau nggak ada kertas ya mungkin 1-2 pertanyaan saja. Ya karena saya mau
ada agenda lagi habis ini. Silakan saya kembali lagi pada MC. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu silakan siapkan pertanyaan saya. Tapi boleh saya juga tanya dulu Tat ya? Ya. Saya pernah nanya dulu. Tapi ini kan banyak orang tuh menghindari hujan, ya. Tapi kalau dari Quran kan hujan itu mensucikan, ya. Bagaimana kita misalkan ada hujan dan apa kita harus hujan atau menghindari hujan? Hujan? Hujan. Oke. Sekarang buka handphonenya. Buka handphonenya, lalu lihat di surat Al-Anfal ayat 11. Udah? Buka handphonenya, lihat di surat Al-Anfal ayat 11. Apa bunyi ayatnya? Bunyi ayatnya begini. Allah bilang gitu sama kita begini. Iz yughashikumun nu'as amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama' ima'an litahhirakum bih wa yuzhibakum ankum rizzasy syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yustabbita bihil aqdam. Ingatlah, ini kisah di perang Badar sebenarnya. Ketika Allah menjadikan kamu mengantuk. Jadi mengantuk itu adalah cara paling mudah buat kita untuk menenangkan diri atau tidur. Jadi kalau ada masalah, ngapain? Tidur aja. Kalau nggak tahu cara menyelesaikan masalahnya, tidur aja. Biar lebih agak tenang tuh nanti habis tidur tuh biasanya insya Allah lebih bagus badannya kita. Itu yang pertama. Lihat berikutnya ulang. Kemudian kata Allah, dan Allah menurunkan kepadamu hujan. Hujan dari mana? Dari langit. Untuk apa? Yang pertama, untuk mensucikan. Yang pertama. Berarti hujan itu fungsinya apa? Mensucikan. Apa yang disucikan? Jasadnya kita, hatinya kita disucikan sama dia. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan. Berarti menghilangkan was-was, ketakutan. Maka kata guru saya, salah satu cara atau waktu yang paling baik untuk meruqyah adalah di tengah hujan. Itu, paham ya? Jadi lagi hujan-hujan itu disuruh ruqyah. Atau kalau enggak Anda ngeruqyah di sini juga enggak apa-apa. Ya, baca bacaan ruqyah, doa-doa ruqyah itu Anda baca di waktu hujan. Kemudian apa lagi? Menguatkan hatimu. Jadi kalau lagi hatinya nggak enak, lagi baper, lagi sensing, lagi apa gitu, berhujan-hujananlah. Oke? Atau mungkin lagi sama suami, istri atau pasangan lagi kurang bagus hubungan, pergilah mandi hujan bareng-bareng atau mandi hujanlah sama anak-anak, misal. Yang ketiga apa? Yang terakhir apa? Ada 4 itu kan? Yang keempat adalah memperteguh kakimu. 4 fungsi hujan. Coba, Masya Allah. Ya, jadi kalau Quran sudah ngomong gitu, kira-kira Anda percaya yang mana? Gitu aja. Jadi kalau orang bilang hujan itu bikin begini, bikin begitu segala macam, secara kaidah dasarnya Quran aja bilang itu 4 fungsi hujan tuh kayak begitu. Jadi jangan dipercayain. Sesuatu yang kita logika nalar berlebihan, bahkan kadang-kadang nggak pakai katakanlah konsep ruhiyah atau nubuah, maka yang terjadi apa? Allah akan cabut atau kurangi keberkahannya. Ya, jadi hati-hati. Ada orang ngomongin kambing, ya kambing misalkan. Subhanallah, kambing itu Anda buka hadisnya, Masya Allah, kambing itu banyak sekali hadis-hadis tentang kambing, melihara kambing, makan daging kambing. Coba. Tapi kalau saya sekarang ngomong kambing, yang dipikirkan banyak orang apa? Kolesterol, darah tinggi. Itulah saya bilang fitnah. Gara-gara kita nggak percaya, keberkahannya Allah ambil. Sekarang bicara hujan juga sama. Bahasa yang kita pakai, nak jangan hujan-hujanan. Wallah, dalam satu acara kondangan saya pergi, saya pakai baju rapi, saya pakai sepatu, saya pakai baju batik. Lagi hujan, apa yang saya kerjakan? Saya hujan-hujanan. Selesai acara gitu kan, ngapain pakai payung? Hujan biasa aja lah. Toh juga saya tidak bersuuzon dengan hujan ini membuat saya sakit. Orang begitu banyak manfaatnya, kita justru malah berpikir sakit. Yang terjadi apa? Dapat sakit beneran.
Ya, seperti itu. Masya Allah. Ya, jadi kalau lagi pas hujan gimana? Hujan-hujanan aja. Serius. Tunggulah bentar, agak reda. Jangan semua data tuh dipercaya gitu loh. Ya. Matahari penyebab kanker gitu kan? Karena bocornya ini itu. Saya kadang-kadang mikir kalau begitu caranya harusnya, kalau menurut saya gitu ya, saya kan berpendapat gak apa-apa lah ya. Jadi kadang-kadang kita tuh dengan ciptaan Tuhan itu, dengan ciptaan Allah tuh kayaknya takutnya minta ampun. Ozon bolong lah, atmosfer bolong lah, matahari bikin kanker lah. Kalau begitu caranya petani dan nelayan itu manusia paling banyak kankernya loh. Betul gak? Tapi mereka COVID kemarin coba, paling sakti mereka. Mana matahari terus, yang orang-orang kota kayak kita begini aja, yang kelepak-kelepak gitu kan. Mereka di sana anteng-anteng aja tiap hari kepapar matahari, kakinya nge-grounding, kena tanah coba. Bahkan ada satu, masih banyak. Bahkan ada satu video saya lihat itu ada wisata gitu ya di Belanda gitu. Jadi wisata tuh dimulai dari orangnya buka alas kaki, handphone ditaruh, mereka jalan di situ, bahkan masuk lumpur, masuk apa, masuk tanah, masuk air. Itu bener. Wa iz qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita diciptakan Allah tuh untuk jadi khalifah. Khalifah itu harus dekat sama alam. Jadi kalau Anda tidak dekat sama alam, pasti akan berantakan. Jarang kena matahari, tanah, kulit kita keluar sedikit, pakai sunscreen. Gitulah pokoknya ya. Jadi nggak usah takut ya. Maksudnya ya memang ada waktu-waktu tertentunya. Jadi hujan juga gimana? Yo, jarang saya melihat orang hujan sambil lagi hujan itu menangis, jarang, kecuali film India. Kalau hujan rata-rata gimana? Wih, bahagia kita. Saya juga kalau udah hujan itu anak rasanya main hujan semua. Kadang-kadang saya di depan rumah pun air maaf itu kan genang gitu. Itu saya gobok-gobok siram-siraman. Gak ada tuh habis itu gatal-gatalan. Biasa aja. Gitu loh. Cuman kadang-kadang kita tuh kebanyakan suuzon sama alam. Kebanyakan suuzon sama alam. Madu disuuzonin. Kunyit disuuzonin. Apalagi semua disuuzonin. Minyak suuzonin. Nanti kalau minum banyak-banyak, nanti kalau minum rimpang rempah banyak-banyak, ginjal kita kena. Nah itu kan udah dicontohin, udah dikasih kayak teguran sama Allah kan. Yang kemarin kata gagal ginjal segala macam anak-anak itu kan, Masya Allah, semoga Allah selamatkan mereka itu tidak mungkin, tidak ada minuman yang begitu-begituan. Yang minuman itu semua ada pemanis buatannya. Ya, di depan di label makanan itu pun ada peringatan kok, jangan dikonsumsi anak 5 tahun, ibu menyusui, ibu hamil, gara-gara ada pemanis buatan. Nah gitu ya. Berarti kalau manisnya benar gimana? Bagus, ada minum tebu. Dalam air tebu itu ada satu zat bahkan justru malah sangat baik untuk orang-orang diabetes. Coba air tebu, coba ya buka datanya itu ya. Minum madu bikin diabetes nggak? Ya kalau madunya benar justru malah dia memperbaiki diabetes. Asal jangan berlebihan. Makan kurma 75% isinya glukosa, benar, tapi glukosanya dia tidak sama dengan gula pasir, beda cerita. Ya, pokoknya sesuatu yang masih asli, alami, tanpa pengolahan, ya. Apalagi disebutkan Allah dalam Al-Quran ataupun disebutkan Nabi kita alaihissalatu wassalam dalam hadis misalkan, pasti barokah. Percayalah. Contoh nih, kata Nabi SAW, asyifa'u fis salasa. Ya. Kesembuhan itu ada 3 kata Nabi. Sarbatul asal, ya. Minum madu. Berarti ada janji yang disematkan Nabi dalam minum madu. Wa syartahtil mihjam, dan sayatan alat bekam. Artinya dalam bekam itu ada janji kesembuhan yang disampaikan Nabi kita alaihissalatu wassalam. Wa kaitinar kata Nabi, dan kay. Cuman aku nggak suka kay kata Nabi. Gitu. Jadi sesuatu yang kayak begini nih manfaatkan saja. Ngambil apa? Ngambil, kalau orang tua bilang ngambil barokahnya. Saking barokahnya Pak, Nabi kita SAW menjelaskan rumah yang di dalamnya ada kurma kata Nabi, maka rumah itu tidak akan kelaparan. Maka di luar Ramadan pun di rumah kita mbok disiapkan kurma. Makan tuh kurma. Barokahnya luar biasa. 7 butir ajwa yang kita makan tiap hari
Kata Nabi SAW, di pagi hari itu bisa menghilangkan atau menjauhkan daripada gangguan sihir sampai sore hari. Barokahnya kurma ajwa. Gitu. Ya, jadi kalau sudah sifatnya percaya aja lah. Mau ada riset kek, mau nggak ada kek, nggak ada urusan kita. Itu mukmin namanya. Kalau ada pun riset-riset kayak begitu, zaman sekarang ada riset tentang hujan. Ya, surat Al-Anfal sudah 1400 tahun yang lalu udah ngomong manfaat hujan coba. Kita baru tahu zaman sekarang. Ini sengaja diperlama pertanyaannya, jawabannya. Karena tidak sempat juga dibaca sebanyak ini. Oh, tambah lagi nih, Masya Allah, saya bawa pulang aja lah ya. Nanti saya jawab di IG aja. Mau nggak? Nonton live-nya nanti. Nanti kita bikin live-nya. Khusus menjawab pertanyaan Masjid Baitul Basir. Satu kita bacalah, biar bahagia. Tulisannya agak susah dibaca ini. Yang lain aja ya. Semangat kali, sampai kertas dirobek begini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana cara merubah menjadi makanan sehat kalau keluarga masih suka makan nasi putih? Ya nggak apa-apa, udah jelasin tadi ya. Nggak apa-apa, nasinya ditambahkan macam-macam tadi itu loh. Ya. Dan jangan khawatir, tetap enak kok. Ya, tetap enak, tidak masalah. Jadi mengubah kebiasaan itu bukan hal yang gampang memang, ya. Bukan hal yang gampang, ya. Bagaimana supaya tulang pinggang menjadi kuat? Udah jelasin tadi, ya. Pakai kaldu tulang boleh, atau Anda mulai olahraga, pelan-pelan aja olahraganya, sesuaikan dengan usia aja. Ini terakhir pertanyaan, udah hampir jam 11. Apa yang dimaksud usia sel kita lebih tua dari umur kita? Boros. Jadi ada namanya itu biological age. Biological age itu adalah usia biologis. Ada namanya actual age. Jadi misalkan ada orang umur dia lahir tahun sekian, umurnya 40 tahun ya. Tapi dengan alat misalkan berapa tuh pakai ada timbangan pun ada tuh yang di gym itu tuh. Nah, itu ketahuan dia umurnya 40 tahun, umur berdasarkan tahun lahirnya. Tapi apa? Tapinya umur biologisnya pilihannya 2. Sama dengan umur itu, 3 maaf. Sama dengan umurnya dia itu, atau lebih muda atau lebih tua. Jadi bisa jadi dia umur 40 tahun, actual age-nya, usia realnya, tapi karena nyampah pikiran, nyampah emosi, nyampah makanan, nyampah pergaulan, yang terjadi apa? Menua dia sebelum waktunya. Ya, sehingga umur aslinya 40 tahun, tapi umur biologisnya ternyata 50 atau 60 tahun. Sehingga dia apa? Dengan orang yang sama usianya, bisa jadi orang begini tampak lebih tua. Nanti Anda akan ketemu tuh, kalau Anda bagusnya sudah mulai hidup sehat, makanan sehat, temannya sehat gitu ya, itu nanti akan dia akan kayak nge-reverse ya, umur biologisnya itu. Sehingga nanti, kamu umurnya berapa ya? 40, tapi kok kayak 30 tahun. Itu ada seorang profesor di Harvard itu, dia cerita, umur dia itu 53 tahun, tapi kalau Anda lihat mukanya kayak 30 tahun. Rahasia dia banyak. Salah satu rahasia dia banyakin puasa. Itu orang banyak puasa versi mereka. Ya, karena itu Yahudi juga, puasa versi mereka. Satu lagi apa? Dia cuma makan sekali sehari. Cuma sekali sehari makannya. Sekali makan, kebutuhan kalorinya terpenuhi dan berkualitas gitu loh. Kita ya kebanyakan orang zaman sekarang gitu kan, udah yang dimakan banyak, tidak berkualitas gitu kan, dan banyak olahan, sehingga apa? Tadi bermutu, bermuka tua, senyum susah gitu kan. Makanya agama ini Bu sekalian sebenarnya sudah mengatur itu semua dengan sangat sempurna ya. Ya, salah satu fungsi agama adalah menjaga jasad.
Fungsi agama itu salah satunya, kalau Anda baca dalam tulisan-tulisan para ulama, itu menjaga jasad. Sadar atau tidak sadar, tidur itu caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Tanpa tidur, Anda tanya sama ahli kesehatan manapun, kalau orang tidurnya berantakan, mustahil bisa sehat, mustahil. Gak bisa. Makanya urusan tidur dibahas dalam Al-Quran, urusan bangun dibahas dalam Al-Quran. Terakhir, penutup, saya tanya, apa ayatnya yang di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi kepada kita dan kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk bangun, dan kapan bangunnya, ayat apa atau surat apa? Saya kasih kesempatan 5 detik saja untuk menjawab. Apa ayatnya? Lu nggak tahu? Itu juz 30 itu. Suruh bangun, ya saya kasih clue-nya. Kalau bisa jawab dapat fix me. Nah, lumayan kan? Dapat fix me sama dapat madu. Ada yang kecil aja deh. Nah, gede aja. Surat apa? Hah? Al-Furqan? Apa bunyinya? Bukan. Yang saya maksud ini adalah ayat yang Allah memerintahkan kepada Nabi, simpan aja, untuk bangun. Ya, apa Bu? Ya. Apa bunyinya? Apa bunyinya? Masa enggak jelas? Itu sudah sangat jelas loh cluenya. Hah? Wa ja'alna laila, itu malam. Dan kami jadikan malam sebagai istirahat. Tapi enggak apa-apa lah Bu, nanti dapat minyak zaitun. Hah? Naumakum? Depannya apa? Bukan. Itu jelas banget perintah kepada Nabi untuk bangun malam. Coba. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Kapan bangunnya? Sepertiga malam. Gitu. Nanti dapat ini, ambil satu ya. Masya Allah, dapat hadiah. Hai, insya Allah Bu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wih, keras sekali Bu. Apa dia? Baca Quran banyak-banyak. Serius, saya nggak bercanda nih. Semakin ibu banyak baca Quran tiap hari, wallah Anda tidak akan pikun. Saya bilang demi Allah, saya bersumpah. Ya, nggak usah ribet-ribet minum ini, nggak usah. Banyakin baca, karena Quran itu akan menjaga. Kita baca doanya Allah marhamna bil Quran kan. Rahmatnya Allah untuk orang yang baca Quran itu, ya, rahmatnya Allah yang untuk orang baca Quran bukan cuma sekedar rahmat yang sifatnya non fisik dalam bentuk hidayah taufik, ke jasad juga sama. Terakhir mungkin ya sebagai penutup, maka Ibnul Jauzi dalam kitab Saidul Khatir itu menyebutkan apa cara untuk menjaga jasad ini tetap sehat. Maka jawaban beliau sederhana, lakukanlah dan perbanyaklah melakukan ketaatan, maka jasadmu akan sehat. Kalau orang yang sudah menerapkan itu, maka dia pasti akan menjaga makanan, menjaga minuman, memperbanyak puasa, memperbanyak amal soleh, sehingga dikasih makan yang aneh-aneh gak mau dia. Ya, coba tanya ke teman-teman yang menghafal Quran itu, ya, apalagi dia punya suara yang bagus, nggak mau, rugi, karena lebih apa ya, lebih berharga suara-suara itu tuh, gitu kan. Suara-suara baca Quran itu yang kita oke lah, nggak diperdengarkan ke orang, ke diri kita sendiri saja. Ya makanya kalau ibu tanya apa obat, apa saran buat jangan sampai demensia atau Parkinson, demensia mungkin ya, pikun itu kan, ya baca Quran. Dan ketika membaca Quran itu, sebelum Anda baca, doa dulu lah, minta sama Allah, ya Allah berkahi setiap huruf yang ku baca ini ya Allah,
Misal doanya kayak begitu. Lalu Anda baca, ya Allah, jika ada penyakit dalam hatiku yang masih ada, maka sembuhkan dengan Quran ini. Gitu. Jika otakku, ya Allah, masih berat berpikir, maka cerdaskan aku dengan Quran. Nah, gitu caranya. Ya, baru kita bahas yang lain-lain lagi. Ya, kalau Quran saja kita nggak dekat, ya susah nanti yang lainnya. Ya, jadi itu. Apalagi bisa zaitun juga bisa. Zaitun itu salah satu herbal yang paling baik untuk mencegah demensia atau Parkinson. Atau apalagi? Saffron. Cuman dulu saya pernah ada jual saffron, sekarang nggak ada lagi. Ya. Saffron tuh bagus buat itu. Cuman jangan melulu menggantungkan pada benda, jangan. Tapi gantungkanlah kita itu doa kita, harapan kita, keinginan kita dengan Allah. Ya Allah berkahi. Bahkan ibu bangun malam saja, misalkan sholat malam gitu kan, itu masya Allah. Sedekah, sodako, infak itu masya Allah. Efeknya ke jasad itu ada. Ya seperti itu ya bu ya. Jadi rutinkan saja seperti itu. Perbanyak baca Quran. Gak usah fattakullah sumastata'tum, kata Allah, bertakwalah semampu kalian, kata Allah ya. Maka kalau nggak mampu sehari, katakanlah, kalau bisa idealnya gimana? Kalau bisa idealnya 1 bulan sekali khatam. Kalau bisa, itu ideal yang Nabi jelaskan dalam sebuah riwayat. Ya, paling cepat berapa lama? Paling cepat singkatnya 3 hari. 3 hari. Ya, paling cepat ngatamin Quran itu. Semakin banyak kita menghatamkan Quran dengan kaidah yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, semakin cerdas kita, percayalah. Allah akan memberikan hikmah-hikmah yang kadang-kadang kita nggak ketahuin dari Quran tadi. Makanya orang-orang zaman dulu, para salaf, para sahabat, tabiin dan segala macam itu mereka tuh sangat dekat dengan Quran. Lihat sesuatu ingatnya Quran, lihat sesuatu ingatnya Quran, lihat sesuatu hujan ingat. Jadi kalau hujan gini nggak dipikirnya hujan bikin demam gitu, nggak. Lihat pohon ingatnya Quran, lihat angin lihat awan ingatnya Quran. Begitu kerjaan mereka. Karena apa? Karena saking dekatnya mereka dengan Quran, sehingga cerdasnya luar biasa. Ya, orang-orang zaman dulu itu. Kenapa? Karena dekat dengan Quran. Caranya gimana? Mulailah dengan doa dulu. Minta sama Allah, ya Allah, dekatkan diriku, keluargaku, anak keturunanku dengan Quran. Allah alam bisawab. Saya kira begitu. Kita tutup saja majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.